Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sehat Aslamku ya. Jadi di video kali ini seperti biasa saya ingin membuat video atau makanan saya sehari-hari itu apa ya, bisa kalian lihat itu ya. Saya pengen sesuatu yang sate-satean ya. Dan itu ada sate atau bakaran. Mungkin di daerah kalian mungkin namanya beda. Kalau di sini sih bakaran ya, bakaran bakso, sosis, terus yang lain-lain, ada seafood juga ya, ya seperti ini. Jadi ini saya makan pakai nasi ya, biar kenyang ya. Kebetulan saya memang belum makan ya. Di sini saya cuma pakai nasi saja satu piring ya. Ini sate bakaran, cuma dia tuh dibakar ya, terus dikasih bumbu gitu saja. Dan ada berapa, 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 ya, ada 6. Satunya kalau di sini sih itu 2.500, berarti 15.000 ya, dikali 6 berarti 15.000. Kalau di tempat kalian mungkin bahkan lebih murah ya, silahkan komen di bawah, atau bahkan lebih mahal. Setiap daerah pasti beda-beda. Saya tidak mempermasalahkan harga, tapi mungkin ya bisa sharing lah, atau ya sekedar omong-omong gitu ya. Nah ini yang rasa ikan ya, rasa ikan rasanya seperti apa itu, tengiri gitu ya, tengiri-tengiri gimana gitu ya. Dan untuk makan sate-satean seperti ini itu sebenarnya aman ya, sebenarnya aman sih. Untuk yang udah agak mendingan ya, itu sebenarnya nggak apa-apa makan seperti ini ya. Untuk yang masih parah, sensasinya masih banyak, apalagi di perut masih banyak sekali sensasi, masih apa ya, masih merasa 1001 sensasi ya yang dirasakan, itu menurut saya jangan dulu ya, jangan dulu ya, lebih baik jangan dulu. Dan untuk makanan ya, untuk makanan itu harus diperhatikan betul ya. Pokoknya masalah makanan itu, kalau kita merasa nggak cocok dengan makanan itu ya, itu jangan dimakan lagi ya. Nah mungkin ada yang bertanya, Mas, setelah makan ini gimana reaksinya ya, gimana reaksinya ya, ya nggak gimana-gimana ya. Terus terang saya nggak makan seperti ini tuh udah nggak gimana-gimana. Kalau makan pedas ya, itu biasanya terus mules ya, perutnya mules gitu ya. Mungkin efek apa ya, belum kuat lah dengan cabai ya. Cabai itu kan panas ya, panas pedas ya. Mungkin belum apa ya, belum kuat lah ya. Intinya hindarilah makanan-makanan yang bisa bikin memunculkan sensasi, itu harus dihindari lah ya. Nggak usah terus sok-sokan, wah saya udah enakan, nah bisa makan sambal lagi, bisa makan cabai lagi, bisa makan pedas-pedas lagi, bisa makan yang bersantan lagi, yang aneh-aneh lagi seperti dulu. Itu belum tentu ya, belum tentu. Kalau misal kalian berpikirnya begitu, kalau kalian nanti makan, biasanya kan kalau berpikirnya begitu kan sekali makan banyak ya. Nah, nanti bisa kambuh lagi seperti awal lagi, itu bisa ya. Makanya saya lebih baik hati-hati daripada sok-sokan, terus nanti akhir-akhirnya malah tumbang ya, tumbang karena uh, sakit seperti awal lagi ya. Makanya harus benar-benar hati-hati ya. Meskipun udah enakan, udah merasa sembuh total, itu harus tetap hati-hati ya. Harus tetap hati-hati, harus jaga makanan, jangan telat makan ya. Makan makanan yang bergizi ya. Jangan makan makanan yang aneh-aneh seperti Indomie, terus yang lain-lain ya, yang sering makan yang berbahan pengawet ya. Itu bisa memicu asam lambung kita, dan lambung kita itu
yang tadinya mungkin masih ada bekas-bekas luka atau apa, itu bisa kambuh lagi loh ya. Makanya harus hati-hati, apalagi penderita gastritis ya, yang lambungnya luka atau ada peradangan seperti saya ini, itu nggak bisa ya sembarangan makan meskipun udah enakan, udah bisa aktivitas ya. Itu nggak bisa makan langsung, misal milih makanan sembarangan langsung dimakan, itu harus diperhatikan betul ya, makanan itu terbuat dari apa, bahannya itu aman atau tidak, pedas atau tidak, asam atau tidak, itu harus kita perhatikan meskipun udah enakan ya, udah bisa aktivitas. Jadi ya menurut saya, saran dari saya ya jangan sok-sokan dulu lah ya, jangan sok-sokan, maksudnya jangan terus enakan langsung makan sembarangan ya. Itu sangat-sangat, nanti malah efeknya kalian sendiri yang ngerasain ya. Tapi itu tidak semua ya, ada juga yang udah merasa sembuh total terus makan pedas, makan itu udah normal, karena mungkin lambungnya udah kuat ya. Karena tiap orang itu beda-beda ya, untuk pemulihannya itu beda-beda, jarak jarak berapa lamanya itu beda-beda. Jadi nggak bisa kita samakan, kok teman saya bisa baru sebentar bisa makan ini makan itu beda-beda, nggak bisa dijelaskan ya. Jadi yang penting makan dikit dulu. Kalau misal makan yang belum pernah kalian makan tuh, makan dikit dulu ya, seperti misal yang saya makan ini ya, yang makan ini ada sate ikan tenggiri, terus ada sosis, iya ada sosis kayaknya tadi. Itu belum tentu cocok di lambung kalian, kalian harus dipastikan dulu, makan dulu sedikit, nanti gimana ya. Kalau misal habis makan kok rasa sempoyongan, nyer-nyeran gitu kepalanya, kayak mau jatuh, itu berarti nggak cocok, atau bahkan perutnya nggak enak, nggak nyaman ya, itu nggak cocok, jangan dilanjutkan besoknya ya. Udah cukup itu saja, berarti lambungnya belum kuat, gitu saja. Kalau kalian paksa lagi ya, itu kemungkinan nanti malah sensasinya malah awet ya, malah dia itu sensasinya malah nggak hilang-hilang, dan ya gitu-gitu terus ya. Jadi bukan hanya makanan pedas, asam, bersantan yang tidak boleh kita makan atau yang harus kita hindari. Terus ada makanan yang berbahan pengawet ya, itu harus kita hindari. Terus makan makanan tertentu yang tidak cocok di lambung kita, karena tiap orang itu beda-beda. Ada yang cocok dengan, misal ya, ada yang cocok dengan semangka, ada yang tidak cocok meskipun semangkanya manis ya. Ada yang cocok dengan melon, ada yang tidak cocok. Ada yang cocok dengan buah naga, ada yang tidak cocok dengan buah naga. Jadi beda-beda, nggak bisa dijelaskan, itu nggak bisa ya. Ya bisa menjelaskan, cuma ya bisanya ya cocok-cocokan gitu saja. Nggak bisa kita menerangkan kalau ini pasti cocok, itu nggak bisa. Pasti ada yang tidak cocok ya, penderita asam lambung pasti ada yang tidak cocok. Tidak semuanya kok makan ini terus cocok ya, tidak semuanya. Bahkan masalah porsi makan ya, agak banyak dikit itu ada yang tidak cocok. Maksudnya mungkin lambungnya belum bisa menerima makanan sebanyak tersebut ya. Seperti saya tadi makan segitu, terus makan lebih banyak lagi. Kalau saya dulu memang makan banyak, rasanya nggak karuan, begah, terus sempoyongan, kelingan. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah tidak ya. Dan dulu makan saya ya secukupnya saja, secukupnya saya takar, biasanya itu seberapa saya makan, nggak begah. Kalau pas misal kambuh, makan nasi sedikit aja begah. Karena apa? Nasinya itu nasi kan kalau belum diulat kan kasar ya. Mungkin lambung saya itu belum bisa menerima, belum bisa mencerna nasi yang segitu lembek, itu belum bisa, harus diulet dulu, kasih kuah ya. Itu kalau kambuh waktu itu ya. Kalau sekarang sih meskipun saya kambuh, saya makan nasi biasa sih nggak apa-apa ya. Ya jadi ini ada baksonya juga.
bakso ayam ya, dan ada bakso putih itu bakso seperti rasanya seperti bakso ikan sih ya, bakso ikan tenggiri gitu ya. Dan ini juga termasuk kesukaan saya ya, karena saya sering juga beli kalau pas lagi pengen ya. Jadi itu sih untuk masalah makan harus diperhatikan betul ya. Kalau yang ingin segera membaik, segera pulih lagi, bisa aktivitas ya, itu masalah makan itu sangat penting sekali ya. Masalah makan, masalah pola hidupnya gimana, masalah merokok ya, terus masalah minumnya ya, minumnya itu minum apa, minumnya itu air putih hangat toh, air putih saja. Kalau misal bosen kasih gula, atau bisa membuat jus ya, jus buah asli, jangan yang beli, yang buat sendiri saja lebih baik ya, lebih ngirit lah ya. Bisa jus pepaya, bisa jus pisang, bisa jus semangka, bisa jus melon, bisa jus buah naga, ya tergantung selera kalian lah. Bisa ditambahkan dengan gula aren, gula pasir, atau gula Jawa juga bisa ya. Tergantung kalian itu doyan atau tidak ya. Kalau biasanya ada yang pakai gula Jawa nggak doyan ya. Kalau saya sih lebih suka jus pisang ya. Jus pisang Ambon itu di jus, oh enak sekali ya. Dan apa ya, masalah minum air putih itu harus diperbanyak ya, biar keasaman di tubuh kita itu bisa stabil ya. Kalau kita jarang minum itu keasaman di tubuh kita itu ada keasaman loh ya. Jadi termasuk di asam lambung itu sifatnya asam, sifatnya korosif ya. Kalau kita jarang minum ya, apalagi makannya telat-telat, itu produksi asam lambungnya akan meningkat dan dia bisa melukai dinding lambungnya ya. Kalau kita sampai telat makan, jarang minum, kalau kita sering minum ya, minumnya banyak, itu kan kalau cairan asam di kita minum terus masuk ke lambung, itu bisa bercampur, bisa mengurangi keasaman ya pada lambung ya. Gitu sih yang saya tahu. Dan air putih itu sangat penting sekali ya. Memang sih kalau kita minum terus itu memang sering buang air kecil ya, yang bikin males bolak-balik ke kamar mandi gitu ya. Tapi itu sangat penting untuk kesehatan kita ya. Untuk kesehatan orang yang sehat saja harus minum air putih yang lebih ya, yang cukup ya. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya di bawah sini.